Sungguh begitu hebatnya PSSI, ambil keputusan sangat luar biasa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola dunia yang syarat pengalaman, yakni Jordi Cruyff, direkrut sebagai penasihat tim oleh PSSI. Timnas Bahrain Auto dibuat semakin gugup dan cemas jelang menghadapi timnas. Apakah kinerja Jordi Cruyff mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia? Simak baik-baik. Wah. PSSI dan Kemenpora sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Diungkap langsung oleh Ketua Menpora. Ternyata ini yang membuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jairo Reitwald sulit untuk dinaturalisasi. Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu alasan di balik layar tersebut. Bikin merinding dan dibuat bangga setelah mendengarnya. Ungkapan penuh haru Kevin Dix usai berhasil menjadi warga negara Indonesia dan bisa debut bersama timnas Indonesia. Apa langkah selanjutnya yang akan dicapai Kevin Dix bersama timnas Indonesia ke depannya? Berikut penjelasan lengkapnya. Harapan yang sangat indah dan ambisius. Striker lokal andalan Persis Solo yakni Ramadan Sananta ingin sekali dipanggil Patrick Kluivert untuk bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apakah performanya di Liga 1 saat ini sudah bisa menarik perhatian Patrick Kluivert untuk memanggilnya? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sungguh begitu hebatnya PSSI, ambil keputusan sangat luar biasa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola dunia yang syarat pengalaman, yakni Jordi Cruyff, direkrut sebagai penasihat tim oleh PSSI. Timnas Bahrain Auto dibuat semakin gugup dan cemas jelang menghadapi timnas. Apakah kinerja Jordi Cruyff mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia? Simak baik-baik. Dalam langkah yang mengejutkan dunia sepak bola Asia, PSSI mengumumkan perekrutan mantan bintang sepak bola Eropa, Jordi Cruyff, sebagai penasihat timnas Indonesia. Keputusan ini mendapat sambutan hangat dari para penggemar dan analis sepak bola yang percaya bahwa kehadiran Cruyff akan membawa angin segar bagi perkembangan timnas Indonesia. Jordi Cruyff, yang dikenal sebagai anak legenda Johan Cruyff, sebelumnya memiliki pengalaman sebagai pelatih dan manajer di berbagai klub top Eropa. Selain itu, Cruyff juga pernah berkarir di Barcelona dan berbagai klub besar lainnya yang menambah kredibilitasnya dalam dunia sepak bola internasional. Dengan pengalaman tersebut, Cruyff diharapkan bisa memberikan panduan dan wawasan baru untuk timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Perekrutan Cruyff pun bisa saja langsung mencuri perhatian tim-tim lawan, termasuk Bahrain yang menjadi salah satu pesaing utama Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Menjelang laga penting Indonesia versus Bahrain, kabar perekrutan Cruyff oleh timnas Indonesia sudah mulai membuat tim asuhan pelatih Bahrain cemas ketar-ketir, panas dingin dan ketakutan, karena aura timnas Belanda menyelimuti timnas Indonesia. Para pemain Bahrain bisa saja merasa terkejut dan sedikit khawatir mengingat pengalaman Cruyff dalam mengembangkan strategi permainan yang inovatif dan taktik yang tajam. Saya rasa ini akan menjadi tantangan besar bagi kami. Mereka semakin kuat menunjukkan timnas Indonesia akan naik level ke Piala Dunia karena aura timnas Belanda yang ada di dalam tubuh mereka. Begitu mungkin, kata pelatih Bahrain. Dengan masuknya Cruyff sebagai penasihat, Indonesia tentu akan semakin kuat. Kami harus mempersiapkan diri dengan lebih matang. Walaupun kami nanti pasti akan kesulitan saat bertandang ke Indonesia, Bahrain sendiri, yang tengah berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026, harus menghadapi Indonesia yang kini diperkirakan bakal tampil dengan kekuatan penuh di bawah bimbingan Jordi Cruyff. Laga Indonesia versus Bahrain diprediksi akan menjadi pertandingan sengit, dengan kedua tim berusaha meraih kemenangan yang krusial dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.
Namun, kehadiran Cruyff tak hanya memberikan semangat bagi timnas Indonesia, tetapi juga memberikan optimisme baru bagi penggemar sepak bola tanah air. Dengan latar belakang dan keahlian yang dimilikinya, Cruyff diyakini dapat membantu timnas Indonesia mengatasi kekurangan dan mengoptimalkan potensi para pemain yang ada. Pertandingan Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi ajang yang tak hanya menarik dari segi persaingan, tetapi juga sebagai awal dari babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia menuju kancah sepak bola dunia. Bagaimana guys menurut kalian dengan langkah yang telah diambil PSSI dengan merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat tim? Apakah langkah tersebut sudah tepat dan bisa membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Wah. PSSI dan Kemenpora sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Diungkap langsung oleh Ketua Menpora. Ternyata ini yang membuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jairo Reitwald sulit untuk dinaturalisasi. Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu alasan di balik layar tersebut. Menpora RI Dito Aryo Tejo memastikan Jairo Riedewald tidak akan dinaturalisasi menjadi WNI dalam waktu dekat. Bahkan bisa jadi prosesnya akan molor hingga usai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rampung. PSSI saat ini memang terus berupaya melakukan proses naturalisasi beberapa pemain selain Riedewald. Hal itu untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga. Dito mengatakan sudah mendapatkan kabar dari Ketua Umum PSSI terkait Riedewald. Prosesnya memang terkendala secara administrasi. Untuk Jairo, Pak Erik menyampaikan dokumen ada yang belum bisa. Daripada bisa bermasalah di kemudian hari, kata Dito di Jakarta, Senin 24 Februari 2024. Jadi memang diputuskan tidak diproses dahulu, tambah pria berusia 34 tahun itu. Dito mengatakan Riedewald belum bisa diproses agar dapat memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret atau Juni 2025. Kondisi itu pastinya harus diterima publik sepak bola Indonesia. Belum, tukas Dito singkat. Sebagai pengganti Riedewald, PSSI akan menaturalisasi Joy Pelupes yang juga berposisi sebagai gelandang. Adapun dua pemain lain yang akan beralih ke warganegaraan adalah Emil Audero dan Dan James. Bikin merinding dan dibuat bangga setelah mendengarnya. Ungkapan penuh haru Kevin Dix usai berhasil menjadi warga negara Indonesia dan bisa debut bersama timnas Indonesia. Apa langkah selanjutnya yang akan dicapai Kevin Dix bersama timnas Indonesia ke depannya? Berikut penjelasan lengkapnya. Kevin Dix memastikan pilihannya menjadi WNI dan membela timnas Indonesia diambil dengan sepenuh hati. Keputusan itu menjadi momen yang tak akan dilupakannya seumur hidup. Dix mengutarakan hal itu dalam sebuah cuplikan video dokumenter yang diproduksi unit usaha FC Copenhagen, FCK Media. Film dokumenter tersebut nantinya akan berisikan perjalanan karier Beck berusia 28 tahun itu. Dalam cuplikan tersebut terlihat transformasi Dix saat masih bayi hingga beranjak dewasa. Terselip juga foto sang pemain bersama kakek neneknya yang berasal dari Indonesia. Saya besar di sebuah desa kecil di Belanda bernama Vaassen. Kakek serta nenek saya lahir di Indonesia, kata Dix dalam cuplikan video yang diunggah Instagram resmi FC Copenhagen dikutip Kamis. Kemudian dalam cuplikan video itu ada momen Dix menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Ex-pemain Fiorentina itu mengenang momen saat membuat keputusan untuk menjadi WNI. Meski lahir dan tumbuh besar di Belanda, Dix menegaskan tulus sepenuh hati menjadi WNI. Keputusan itu menurutnya akan menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Saat saya membuat keputusan jadi warga negara Indonesia, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu, tegas Dix. Dix baru mencatat satu penampilan untuk timnas Indonesia.
Ia menjalani debutnya ketika melawan timnas Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sialnya Dix hanya bermain selama 41 menit karena mengalami cedera pada laga debutnya. Kini sang pemain berusaha untuk tampil apik hingga pertengahan Maret 2025. Jika tidak ada kendala yang menimpanya, Dix bakal kembali memperkuat timnas Indonesia untuk melawan timnas Australia dan timnas Bahrain pada lanjutan pertandingan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kans tersebut cukup terbuka. Harapan yang sangat indah dan ambisius. Striker lokal andalan Persis Solo yakni Ramadan Sananta ingin sekali dipanggil Patrick Kluivert untuk bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apakah performanya di Liga 1 saat ini sudah bisa menarik perhatian Patrick Kluivert untuk memanggilnya? Simak baik-baik. Penggawa Persis Solo Ramadan Sananta berharap bisa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Sebab ia berjanji akan memanfaatkan pemanggilan itu untuk mencuri ilmu sebanyak mungkin dari legenda timnas Belanda tersebut. Kluivert ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada awal Januari 2025 lalu. Namanya jelas sudah tidak asing lagi bagi pencinta sepak bola. Juru taktik berusia 48 tahun itu memiliki karier yang ciamik ketika masih menjadi pemain. Kluivert merupakan striker mematikan pada zamannya. Gol demi gol berhasil dia cetak baik saat bermain bersama klub maupun timnas Belanda. Tercatat dia mengemas 40 gol dari 79 penampilan bersama Oranje julukan timnas Belanda. Pengalaman Kluivert saat masih menjadi pemain tentu diharapkan bisa memberikan efek positif untuk timnas Indonesia. Apalagi lini serang memang menjadi permasalahan skuad Garuda. Patrick Kluivert akan panggil 27 pemain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sananta pun meyakini pengalaman Kluivert akan sangat membantu pemain timnas Indonesia yang khususnya berposisi striker. Dia sangat ingin menembus skuad Garuda untuk bisa mencuri banyak ilmu dari legenda sepak bola Belanda itu. Sangat membantu ya, saya juga bisa belajar dari beliau karena beliau juga seorang striker bagus sebelum-sebelumnya, kata Sananta di Jakarta dikutip Senin 24 Februari 2025. Beliau juga striker atau seorang target man. Dan mungkin nanti kalau saya dipanggil saya bisa banyak belajar dari beliau, sambungnya. Sananta memang sempat menjadi pemain langganan yang mendapat panggilan timnas Indonesia. Tapi namanya mulai terpinggirkan karena kalah saing dengan pemain lain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Namun begitu bukan berarti Sananta hilang motivasi. Striker Persis Solo ini memiliki ambisi besar untuk bisa kembali ke timnas Indonesia di era Kluivert. Saya harus memberikan yang terbaik di sisa laga Liga 1 ini sebelum dipanggil ke timnas Indonesia. Jadi saya harus menunjukkan kualitas kepada pelatih, semua staf dan yang lainnya. Saya akan bekerja keras, pungkas Sananta. Seakan tak mau habis dengan usianya yang menuju kepala 4, striker naturalisasi yakni Ilija Spasojevic kirim kode kepada Patrick Kluivert bahwa dirinya siap menjadi ujung tombak timnas Indonesia dan bawa Indonesia menuju Piala Dunia. Patut kita tunggu apakah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan kepada Ilija Spasojevic. Simak baik-baik. Striker naturalisasi Ilija Spasojevic kirim kode ke pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahwa dirinya siap membela skuad Garuda apabila dibutuhkan. Pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 2017 ini telah mencatatkan 7 caps dan mencetak 4 gol bersama timnas Indonesia. Terakhir kali Ilija Spasojevic dipanggil ke timnas Indonesia pada Desember 2022. Saat itu dia dipanggil karena timnas Indonesia tengah berjuang di Piala AFF 2022. Namun setelah itu Ilija Spasojevic tak pernah lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong hingga akhir jabatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia saat ini ditukangi pelatih anyar yakni Patrick Kluivert yang resmi diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari lalu.
Dengan adanya pelatih baru, tentu para pemain Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat skuad Garuda, termasuk striker Bayangkara FC yakni Ilyas Spasojevic. Walaupun sudah lama absen dari timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, mantan pemain Bali United ini memberikan kode kepada juru taktik asal Belanda tersebut. Pemain berusia 37 tahun itu mengaku siap membela timnas Indonesia apabila dia masih dibutuhkan tim. Ilyas Spasojevic mengaku bahwa dia memang tak muda lagi. Menurutnya, meski tak lagi muda dan mampu bermain selama 90 menit di kompetisi level tertinggi, dia mengaku bisa membawa perbedaan apabila diturunkan pada 30 atau 20 menit terakhir oleh skuad Garuda. Oleh karena itu, mantan pemain PSM Makassar tersebut siap membela timnas Indonesia apabila dibutuhkan Kluivert. "Ya, saya selalu siap," ujar Ilyas Spasojevic saat ditemui awak media di Jakarta Minggu 24 Februari 2025. "Jadi memang usia saya tidak muda lagi untuk mungkin bermain 90 menit di level tertinggi," ucapnya. "Tetapi kalau 20 atau 30 menit terakhir, saya mungkin bisa buat perbedaan." Spaso siap apabila mendapatkan panggilan dalam waktu dekat. Namun apabila tak mendapatkan panggilan ke tim Merah Putih, Spaso tetap berharap timnas Indonesia mendapat hasil maksimal dalam 2 laga pada Maret nanti. "Ya, tentu saja harapan saya selalu terbaik untuk timnas dan untuk lolos ke Piala Dunia. Saya pikir ini harapan semua masyarakat Indonesia," kata Spaso. PSSI dipastikan selangkah lagi mendapatkan direktur teknik. Sebelumnya, jabatan tersebut ditempati oleh Indra Syafri, yang saat ini bertugas di Timnas U20 Indonesia. Selama beberapa waktu posisi tersebut kosong, dan ini tentu menjadi pertanyaan terkait arah sepak bola Indonesia. PSSI saat berjanji untuk segera mengumumkan Dirtek pasca menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Mereka memastikan akhir bulan ini sudah ada keputusan untuk posisi tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan sudah ada kandidat yang mereka incar. PSSI masih optimis bisa mengumumkan sosok tersebut pada tanggal 28 Februari. Saat ini mereka dalam proses pembahasan kontrak dan ini tentu akan membutuhkan waktu. Ya, targetnya tanggal 28 Februari seperti yang saya sampaikan. Inginnya dipercepat tapi belum. Karena kan biasa negosiasi kontrak. Berapa lama job desk-nya, apa bebannya apa, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini masih memikirkan semua opsi yang ada. Akibatnya, dia belum bisa memberikan kepastian terkait sosok yang akan bertugas sebagai Dirtek. Selain itu, PSSI masih menunggu kabar meski sudah mengirimkan proposal pada calon Dirtek mereka. Ya, dinamika seperti itu ada. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini, masih ada waktu berapa? 6-7 hari. Ya, siapa tahu dapat. Tadi saya masih pantau lagi karena saya sudah tahu pertanyaan itu. Proposalnya kita sudah dikirimkan 3 hari yang lalu. Tapi belum direspon, ya sabar. Namanya juga ingin, lanjutnya. Erick menjelaskan bahwa mereka akan menghormati keputusan calon Dirtek Timnas tersebut. Mereka masih mengusahakan untuk bisa diumumkan pada 28 Februari. Jadi mudah-mudahan ya, kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya ya, baru kita umumkan tanggal 27 atau 28 Februari tutupnya. Di sisi lain, dengan kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia beberapa waktu yang lalu, apakah mengindisikan bahwa Shin Tae-yong akan menjadi direktur teknik? Menurut kalian pantas tidak Shin Tae-yong menjadi Dirtek Timnas? Ataukah PSSI harus mencari nama lain yang lebih top dan hebat lagi? Sebelumnya, PSSI berencana untuk memilih 2 pelatih lokal untuk bertugas bersama Patrick Kluivert. Tujuannya agar mereka bisa belajar dari pelatih Timnas dan jajarannya agar bisa semakin berkembang. Dari 8 nama yang ditawarkan, mereka sudah menjalani wawancara dengan Patrick dan stafnya beberapa waktu lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa pelatih yang sudah menjalani wawancara akan tetap dipantau. Mereka akan bekerja bersama staf pelatih Timnas, tetapi tidak masuk dalam jajaran pelatih. Namun Patrick dan timnya akan membimbing langsung kandidat tersebut.
Tujuannya agar nantinya tercipta kolaborasi dan kesamaan visi antara pelatih timnas dan klub. 2 pelatih yang akan menjadi asisten skuad Garuda masih akan dicari. Nah, dari Coach Patrick semua dengan asistennya siap mentraining 8 ini? Bukan masuk ke tim ya, supaya mereka bisa menyampai filosofi dan standarnya mereka. Jadi sementara ini masih itu keputusan, tapi kita masih cari lagi, kata Erick Thohir. PSSI tentunya tidak akan memaksakan mereka bisa masuk ke jajaran pelatih timnas. Saat ini Patrick akan bertugas bersama Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Nantinya mereka juga akan turun tangan untuk memberikan pelajaran kepada pelatih-pelatih lokal. Selain itu, kandidat terbaik akan coba ditawarkan PSSI kepada Patrick dan stafnya agar mereka bisa menemukan sosok asisten yang dibawa ke tim kepelatihan. Ya, kembalikan saya tidak bisa memaksa tim kepelatihan. Ya, tetapi 8 kandidatnya bagus mereka, makanya ingin di waktu-waktu yang tepat mereka tim pelatih, ingin mentraining mereka. Tetapi tidak di lapangan sementara ini. Tutupnya. Wah, kira-kira siapa ya guys? Yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir yang akan mengisi posisi Dirtek Timnas Indonesia. Apakah kalian tahu sosoknya? Coba tulis komentar di bawah ini guys, apabila kalian tahu. Wow, persaingan di posisi bek kiri pemain timnas semakin sengit dan ketat. Nama-nama yang menjadi langganan pemanggilan pemain timnas saat zaman Shin Tae-yong mulai tergusur. Inilah beberapa pemain yang kemungkinan akan dicoret oleh Patrick Kluivert di posisi bek kiri. Berikut penjelasan lengkapnya. Patrick Kluivert coret Pratama Arhan setelah mendapatkan fullback kiri Go Ahead Eagles dan James untuk memperkuat timnas Indonesia. Hati Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab ada 3 pemain keturunan tambahan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Emil Audero penjaga gawang Palermo dan James fullback kiri Go Ahead Eagles dan Joey Pelupesi gelandang Lommel SK. Dari 3 nama di atas munculnya Dean James menjadi pertanyaan. Kenapa PSSI berupaya menaturalisasi Dean James? Bukannya timnas Indonesia telah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi fullback kiri? Saat ini ada Calvin Verdonk yang berstatus fullback kiri atau wingback kiri timnas Indonesia. Kemudian disusul Pratama Arhan dan Saina Patinama. Ada juga Nathan Chu Aon yang posisi aslinya sebagai fullback kiri, namun lebih sering dimainkan sebagai gelandang di timnas Indonesia. Satu lagi ada juga Justin Hubner yang beberapa kali dimainkan sang klub Wolverhampton Wanderers U21 sebagai fullback atau wingback kiri. Namun, jika ditelisik lebih dalam jurang kualitas antara Calvin Verdonk dan nama-nama lain teramat jauh. Ketika Calvin Verdonk absen, timnas Indonesia tidak memiliki fullback atau wingback kiri jempolan. Karena itu kehadiran Dean James bagaikan berkah bagi timnas Indonesia. Bahkan jika ukurannya statistik gol dan assist di Eredivisie 2024-2025, catatan Dean James lebih baik ketimbang Calvin Verdonk, yakni 1 gol dan 2 assist. Calvin Verdonk baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Seiring kehadiran Dean James, apakah Pratama Arhan akan menjadi korban alias takkan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Channel Total Timnas memprediksi Pratama Arhan tetap dibawa untuk laga Maret 2025. Hal itu berdasarkan performa Pratama Arhan bersama sang klub musim ini, Bangkok United. Dari 8 pertandingan bersama Bangkok United musim ini, Pratama Arhan telah mencetak 2 assist. Pemain yang berpotensi terpental efek kehadiran Dean James adalah Saina Patinama dan Nathan Chu Aon. Saina Patinama sama sekali belum mencetak gol maupun assist dalam 16 pertandingan bersama klub Liga 2 Belgia, KAS Open. Selalu tampil maksimal dan konsisten di laga kompetisi Liga 1, Presiden Dewa United FC ini sangat pede beberapa pemainnya akan dipanggil Patrick Kluivert untuk bela skuad Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, siapakah nama-nama tersebut? Apakah menurut kalian pemain-pemain tersebut pantas dipanggil Patrick Kluivert
Simak penjelasan berikut ini. Presiden Dewa United FC, Ardian Satyanegara, optimistis 3 pemainnya akan mendapatkan panggilan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Sebelumnya Egy dan Kambuaya menjadi langganan membela skuad Garuda. Sementara itu Septian masih terbatas membela tim nasional di kelompok umur. Ardian mengatakan Egy terus menunjukkan kualitasnya bersama skuad Banten Warriors. Sebab pemain itu menjadi penyerang lokal yang cukup subur pada musim ini. Dengan apa yang dia lakukan mencatatkan 10 gol 4 umpan, saya percaya dia masuk, kata Ardian di Tangerang, Minggu 23 Februari 2025. Menurutnya, Septian dan Kambuaya juga layak memperkuat timnas Indonesia karena penampilannya cukup konsisten. Ia menilai Septian saat ini terus menunjukkan perkembangan positif karena sudah mencatatkan 7 gol di Liga 1. Bahkan harusnya Septian Bagaskara masuk kandidat, termasuk Kambuaya, tandasnya. Sebelumnya, Kluivert sudah menyaksikan secara langsung laga Dewa United melawan Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Bogor, beberapa waktu. Kehadirannya untuk mencari pemain-pemain yang layak memperkuat timnas Indonesia. Terdekat Indonesia akan menghadapi timnas Australia 20 Maret dan timnas Bahrain 25 Maret 2025. Maka dari itu Kluivert gerilya mencari pemain terbaik untuk skuadnya.